warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gil Sulidari akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa kita perlu mempelajari etika dan filsafat. Kita perlu mempelajari etika dan filsafat untuk memiliki pengetahuan yang rasional, kritis, dan juga logis. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu etika? Etika sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara metodologis. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang merupakan sebuah adat, kebiasaan atau praktik dan juga norma. Sedangkan etika secara metodologis dapat diartikan yang mana setiap hal menilai perbuatan manusia tidak juga dapat dikatakan etis. Karena etika memerlukan sikap yang kritis, sistematis, dan metodis. Lalu kemudian apa itu filsafat? Filsafat adalah pandangan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Lalu apa itu filsafat komunikasi? Filsafat komunikasi adalah sebuah kegiatan berpikir dan mengkaji secara lebih dalam, lebih luas, cerdas, dan kritis yang komunikasinya meliputi ontologinya, aksiologinya, dan epistemologinya. Lalu materi apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Saya telah mempelajari tentang studi filsafat, kebenaran dalam komunikasi, filsafat dalam Islam, komunikasi post-strukturalism dan juga strukturalism, paradigma post-positif dan juga negativisme. Lalu kemudian saya mempelajari tentang konsep antar hubungan manusia. Dan saya akan melakukan penjelasan dari teman rekan saya yaitu Desi. Jadi untuk memahami pelajaran etika dan filsafat komunikasi, kita harus memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu kemampuan memahami etika dan filsafat komunikasi, kemampuan memahami asumsi utama etika dan filsafat komunikasi yang menentukan konstruksi pengembangan ilmu komunikasi dalam tataran praktis, kemampuan memahami perspektif ilmu komunikasi dan kajian kritikal, serta memiliki wawasan pemikiran terbuka, mengetahui dan memahami kajian-kajian dasar etika dan filsafat komunikasi, serta landasan keilmuan sebagai kekuatan pikir, etika, dan tindakan praktis bagi mahasiswa dan penciptaan pengetahuan pengembangan keilmuan. Lalu ada juga beberapa materi yang berhubungan dengan kehidupan manusia saat ini. Yang pertama itu ada materi tentang konsep antar hubungan manusia dalam komunikasi. Alasannya karena materi ini memberikan contoh terhadap manusia sebagai makhluk sosial, seperti manusia itu suka bantu-membantu, suka bekerja sama, dan tidak menghalangi tercapainya tujuan. Yang kedua ada materi manusia antara kebebasan dan tanggung jawab, karena materi ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hak untuk melakukan apapun asal tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. Jika melanggar, maka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka tersebut. Lalu ada materi juga yang menurut saya bisa dijadikan sebagai bahan untuk karya ilmiah atau skripsi, yaitu materi tentang studi tentang filsafat Islam, karena materi ini menurut saya bisa dipelajari lebih dalam lagi dan tidak hanya sebagai pelajaran mata kuliah saja, dan juga materi ini sangat luas jika dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai kebebasan dan tanggung jawab dalam komunikasi. Kebebasan itu sendiri ialah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Setiap manusia diberikan kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pelaksanaan kebebasan ini perlu memperhatikan pada kelompok sosial di mana ia berada. Jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi, media sosial saat ini menjadi platform yang paling banyak digunakan masyarakat luas untuk berkomunikasi. Karena dalam media sosial, setiap orang bisa memberikan pendapat atau berkomentar terhadap apa yang ia lihat. Namun dengan adanya kebebasan dan tanggung jawab tentunya, dalam menyampaikan pendapat kita harus memperhatikan etika komunikasi, agar ketika kita menyampaikan sesuatu tidak menyakiti perasaan orang lain. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil selama mempelajari mata kuliah etika filsafat dan komunikasi ialah kita jadi mengetahui serta memahami ilmu komunikasi yang berkaitan dengan pengkajian objek dari ilmu komunikasi itu sendiri. Kita juga jadi tahu bagaimana cara memperoleh ilmu komunikasi dan bagaimana dampak etisnya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.